Waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
ku cinta kau selamanya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena itulah yang harus kami lakukan. Dan kami harus melatih diri kami bahwa semua rencana-Mu selalu baik. Walaupun kerap kali kami tidak bisa melihatnya. Tetapi kami mau mempertajam iman kami. Sehingga kami selalu mengucap syukur. Karena kami selalu akan mengingat bahwa Engkau selalu baik. Dan baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu bahwa rencana-Mu selalu indah dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami supaya pada tutup tahun ini Tuhan, apa yang sudah kami lakukan mungkin kurang berkenan. Kami kerap kali tidak melihat kasih-Mu yang besar, sehingga kami merasa Tuhan kekurangan. Tapi biar tahun depan kami akan lebih dekat kepada-Mu, lebih mengetahui hati-Mu yang mengasihi kami, sehingga kami selalu hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami selalu belajar untuk bersyukur dan masuk dalam rencana-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam persoalan masalah sakit penyakit, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan semangat yang baru dengan pengharapan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan baca bersama-sama, yaitu karakter Kristus. Bisa keluar? Nah, puji Tuhan saudara. Kita akan sama-sama mengucapkan setelah saya awali. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Kekudusan. Rendah hati. Rendah hati. Merendahkan diri. Merendahkan diri. Pengabdian. Pengabdian. Kekudusan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kenapa kita belajar karakter Kristus, saudara? Kalau saudara pelajari pelan-pelan, banyak orang melewati karakter Kristus. Cuma tujuan ke gereja, mungkin saudara ingin mencapai cita-citanya atau keinginannya. Tapi kita pelajari satu-satu, saudara. Upah orang yang merendahkan diri dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Upahnya. Jadi kalau saudara merendahkan diri takut Tuhan, gak usah bingung upahnya. Kerap kali saudara kita ini berusaha setengah mati. Tetapi kita lupa untuk mengandalkan Tuhan. Sebab itu hari ini mari saudara kita belajar untuk merendahkan diri kita. Terutama di dalam doa, di dalam ibadah kepada Tuhan. Ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan dengan berdoa, saudara, disitulah Tuhan akan angkat kita. Termasuk saudara kalau kita lihat pegawai atau saudara di bank atau di mana-mana, selalu front office itu sudah diajari untuk rendah hati dan ramah. Itu pintunya, saudara. Ketika dia rendah hati dan ramah, orang senang di tempat itu. Padahal sehari-hari belum tentu orang itu ramah. Belum tentu orang itu rendah hati, saudara. Kenapa? Karena itu cuma tugas. Ketika makan siang, mungkin dia berbeda. Nah, itu tugas, tapi berhasil juga. Nah, kita tidak boleh munafik seperti itu. Walaupun kita tidak bisa rendah hati dan ramah atau merendahkan diri, namun di dalam gereja, dalam kehidupan kita, melatihnya. Melatihnya memulai di gereja. Mungkin di pekerjaan kita. Kemudian menjadi satu kebiasaan.
Demikian nanti kita akan melihat begitu banyak hal tentang mengapa kita harus kudus dan suci. Nanti kita akan melihat itu, saudara, nanti itu di poin ketiga. Tapi yang pasti, saudara, kita akan melihat temanya hari ini, karakter Kristus dan visi Tuhan. Karakter Kristus dan visi Tuhan. Saudara, kalau kita mau mendapatkan petunjuk dari Tuhan, saudara harus punya karakter Kristus. Kok bisa, saudara? Kalau Tuhan memberi petunjuk dan kita tidak taat, mana mungkin kita bisa melakukannya? Jadi sebelum mendapatkan petunjuk, kita harus melatih diri kita taat kepada firman Allah. Contoh taat untuk memberi kemurahan, taat untuk mengampuni, saudara. Taat untuk menghormati orang lebih dulu, saudara. Ya, dan sebagainya. Rasanya nggak mungkin, karena kita gengsi. Ngapain, saudara? Tapi kita belajar, saking ramanya. Saudara, saking kadang-kadang kita sudah lupa. Ya, kadang-kadang jemaat ada di papan, ada 50 gereja kita, saudara. Jadi nggak bisa hafal muka semua orang. Jadi kalau ada orang mulai tersenyum, saya senyum dulu, saudara. Jadi akhirnya jadi salah tingkah. Jadi ketika saya keluar suatu tempat gitu, ada orang lihat saya terus kaget. Saudara. Jadi saya bilang, terus orang itu diam jadi kaget. Saya jadi serba salah, saudara. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang terus orang itu senyum dan kita rasa mungkin di belakang kita terus kita diam, orang itu ngomong pendeta kok sombong, repot juga. Jadi kadang-kadang kita mesti pakai masker aja supaya aman, saudara. Jadi saya bayangkan bagaimana kalau orang itu terkenal. Makanya orang terkenal itu kadang-kadang gak enak, saudara, hidupnya. Itu harus hati-hati sekali. Lebih baik kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Makanya di sini karakter Kristus dan visi Tuhan. Saudara nggak usah bingung dengan yang lain. Kita belajar untuk hidup di dalam kehendak dan visi Tuhan. Pasti baik. Yakub masuk dalam visi Tuhan. Abraham, saudara, disuruh pindah masuk dalam visi Tuhan. Semua berakhir dengan bagus. Walaupun mungkin ada tantangan. Karena visi Tuhan itu, saudara, ada di dalam dunia ini benturan dengan godaan setan. Setan ingin selalu menyelewengkannya. Melalui daging kita, lingkungan kita, keinginan kita. Contohnya Adam dan Hawa. Dia selama dalam kehendak Tuhan bagus sekali. Tapi ketika iblis mulai menyelewengkan, disitulah, saudara, sebenarnya pertarungan kita. Setiap orang yang masuk di dalam visi Tuhan, pasti hidupnya harus, saudara, berjuang dan dalam pertarungan. Untuk apa? Mengalahkan hawa nafsu. Mengalahkan kehendaknya sendiri. Tidak gampang itu. Tapi itulah kekristenan yang sesungguhnya. Kita lihat dulu, saudara, yaitu visi Tuhan dulu. Kita akan lihat nanti karakternya. Lukas pasal 2 ayat 8-15 masih dalam rangka Natal, saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Orang yang rajin. Betul nggak, saudara? Didatangi Tuhan. Luar biasa enggak? Kalau orang Majus, orang yang taat, orang yang mau petunjuknya Tuhan, Tuhan kasih bintang, dia jalan. 9, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Mengapa tidak ke ahli Taurat orang Farisi, orang yang beragama, yang ketat, yang puasa, saudara, yang berdoa, ibadah, pakaiannya, kenapa nggak didatengin? Agamawi. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu masih ada enggak dalam hidup kita? Sukacita masih ada enggak, saudara? 15 dulu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, adakah damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita? Mungkin tahun-tahun ini saudara kita mungkin kurang. Tapi tahun depan tidak boleh. Pada resolusi kita, saudara, tahun 2024, hidup damai, bersyukur, dan sukacita sebagai murid Kristus. Itu resolusi gereja kita tahun 2024. Hidup damai, damainya hilang, suka berkelahi. Bersyukur setelah menggerutu masihan saudara. Dan sukacita sebagai murid Kristus, sukacita hilang. Tapi harus dikembalikan karena itu milik orang percaya. Amin. Supaya saudara, hidup kita ini sudah melewati puluhan tahun. Tetap Tuhan akan tolong kita. Coba kalau kita di awal lagi disuruh balik, nanti kejadiannya sama ya. Saudara pasti tenang hidupnya. Nggak mungkin tegang-tegang, nggak mungkin marah-marah. Saudara, kenapa? Saudara akan mengikuti semua dengan baik. Dan Tuhan punya rencana sama kita. Rencananya begitu indah. Sampai 2000 tahun kemudian dia punya rencana. Sampai ketika ada berjumpa dengan Abraham, saudara. Dia memberikan rencana 500 tahun ke depan. Bahwa nanti 500 tahun ke depan, bangsamu akan diperbudak. Dan aku akan, saudara kata Tuhan, membuat seorang yang akan membawa kembali Musa itu. Rencana Tuhan itu jauh ke depan. Dia tidak langsung, saudara hari ini begini, dia nata baik. Kenapa? Mempersiapkan bukan hanya kita. Keluarga kita, karakter kita, lingkungan kita, saudara. Bayangkan kalau kita diberkati, di sebelah kita ada orang yang memang teman baik kita yang masih jahat, begitu kita diberkati, kita dibunuh, ya bubar, saudara. Begitu kita diberkati, saudara, kita menjadi tamak, sombong, saudara, arogan, habis. Saudara membacalah kisah orang kaya yang ada di negara ini. Siapa yang tidak tahu dia? Pengusaha minyak terbesar. Sepanjang puluhan tahun tidak ada yang ganggu dia. Kekayaannya begitu besar. Hanya tiba-tiba dalam waktu nggak sampai 1 bulan habis lenyap. Menjadi orang yang terdakwa. Saudara, didakwa, dituntut 17 tahun penjara usia 80 tahun. Bayangkan hidupnya nyaman-nyaman, saudara, selama 50 tahun, 20 tahun hari tuanya nggak enak. Nggak ada yang tahu nasibnya, saudara. Kalau dia tahu rencana Allah, saudara, seperti ini, dia mungkin harus hati-hati. Dan di depan kita ada apa kita nggak tahu. Banyak orang Kristen sekarang berkata begini, kenapa ya? Rencana Tuhan kok berliku-liku panjang. Akhirnya satu nerangkan satu. Tapi orang yang tertanam, saudara, bukan mencapai tujuannya. Seakan-akan Tuhan itu buat rencana berliku-liku. Padahal bukan berliku-liku. Masalahnya kita ini yang susah taat. Saudara nanti lihat di media di mana-mana. Saya mau beritahu saudara ya, Tuhan itu baik. Tapi rencananya seperti berliku-liku. Karena dia berikan sampai 5.000, 7.000 tahun. Itu teliti. Kelihatannya bagus. Tapi saudara tertanam berliku-liku. Kalau menurut saya bukan berliku-liku. Karena kita tidak pernah bisa taat. Amin. Makanya ketika sini dari situ karena nggak taat, nggak masuk dalam rencana Allah.
Itu intinya di situ. Nah saudara, pelan-pelan nanti lihat orang-orang teologi yang bagus-bagus. Bagus, kata-katanya bagus, menerangkan. Tapi tidak shortcut. Saudara, akan kita tangkap, ya Tuhan bagus, rencananya bagus, hebat. Tapi memang berliku-liku. Seakan-akan Tuhan itu saudara, wah agak sulit gitu loh. Bukan. Tapi kok sulit Pak? Yang sulit itu kita Bapak Ibu. Loh kok dia bisa muain? Benar enggak? Jangan ngomong, rasanya Tuhan sulit, kenapa ya? Kok bertempur sampai sulit? Bukan. Kita yang susah diatur. Enggak mungkin Pak. Coba dalam rumah tangga. Suami istri, siapa yang ngatur? Dua-dua kan saling ngatur. Betul nggak saudara? Coba anak sama orang tua. Yang masih kecil diatur susah sampai diseret saudara. Kalau diseret kalau di mana di mall-mall itu. Karena apa? Mamanya mau lihat sepatu, anaknya mau lihat boneka, tarik-tarian. Kenapa susah diatur? Karena keinginan masing-masing. Jadi jujur ngomong, termasuk pendeta juga susah diatur. Kok diem semua ini? Jadi jangan lihat pendetanya, tapi lihat firmannya. Saudara, apakah dia mengajar shortcut? Karena pendeta kalau dia tahu shortcut, dia pasti lari shortcut. Tapi saudara, banyak pendeta susah diatur, makanya sulit-sulit sama-sama sulit lah. Tapi kita harus belajar tahun depan mudah diatur Tuhan. Mau? Coba nanti tahun depan mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 puasa. Pak, waktunya pesta, Pak. Tanggal 1 waktu diundang orang, tahun baru. Susah diatur. Karena nganggap tanggal 31, satu itu keramat. Makanya itu akhirnya susah diatur. Betul nggak saudara? Nanti sudah mau waktunya ulang tahun. Nanti waktunya puasa, ada orang undang makan yang enak, nggak bisa lagi. Kenapa? Kita yang susah diatur. Kok saudara diam semua? Itu cuman saya yang susah, bukan saudara. Ini saya kasih tahu saudara, kenapa kita harus belajar karakter Kristus ya. Nah, kita lihat dulu. Poin pertama, visi dan para malaikat. Visi dan para malaikat. Saudara, itu para gembala didatangin oleh malaikat dan diberitahu bahwa hari ini telah lahir bagimu dan sebagainya. Seperti tadi. Malaikat datang saudara. Nah ini contoh-contoh seperti ini, itu Tuhan itu hidup. Malaikat itu ada, Tuhan itu ada, setan juga ada. Kalau saudara melihat pintu goyang sendiri, saudara mikir itu setan. Padahal itu juga bisa angin, bisa juga malaikat. Betul nggak saudara? Loh betul. Nah sekarang ini teknologi tinggi. Rumah-rumah, saudara bisa beli alatnya, bisa korden tek dari jarak jauh, saudara pergi ke Dubai, pakai tekan itu, korden bisa buka sendiri, lampu dimatikan, nyala mati, nyala. Pencurian itu hantu, betul nggak saudara? Zaman dulu saya saudara, mau tahun berapa itu saya lupa itu. Tahun berapa? 90-an. Saya ke negeri Belanda. Saya beli alat sensor. Jadi kalau ada orang masuk rumah, set, langsung lampu nyala, terus di belakang bunyi, saya gabung sendiri gampang. Saudara. Jadi di kaca itu saya tempelkan begini, kalau orang sudah dekat, ya dia bunyi. Itu zaman dulu, sekarang teknologi lebih tinggi. Jadi kalau kita teknologi semakin tinggi, bayangkan Tuhan itu bagaimana tingginya. Bisa tangkap nggak saudara? Bayangkan itu loh. Makanya Tuhan itu teliti. Tapi kenapa sampai 7.000 tahun, kenapa 6.000 tahun? Persoalannya di kita. Gitu. Tuhan Yesus datang aja dia disalibkan. Betul nggak saudara? Para agama pun Yesus mengajarkan kasih, mengampuni dosa. Mereka mempertahankan saudara. Jemaatnya supaya tidak lari kepada Tuhan, mereka bisa salibkan Tuhan. Itu agama. Makanya saudara lihat kalau gereja, jangan kaget kalau rebutan jemaat itu. Bisa hancur-hancuran. Karena Yesus itu dihancurkan juga. Makanya kita ini tetap saudara ngadepin orang bersaing, kita sehat aja. Tapi kita kembali ke karakter Kristus saja. Walaupun kita bersaing, tapi kita tidak mau dalam arus yang betul-betul duniawi. Kita tetap dalam karakter Kristus. Amin.
Ya percaya kita pelan-pelan aja, tapi jangan merusak karakter Kristus itu dalam hidup kita. Ini yang paling penting, kita yang harus berubah, saudara. Kita yang harus berubah, dekat sama Tuhan. Menjadi terang dan garam dunia. Satu hari, saudara, satu hari, pas Natal, tahun baru lupa saya, saudara, atau Natal. Itu tiba-tiba malam itu, sudah saya tulis di dalam buku saya. Terlalu banyak jadi tanggalnya saya lupa. Waktu tsunami Aceh, saudara. Jadi waktu malam, ya biasa-biasa kalau tahun baru Natal gitu, saya ini banyak cari visi Tuhan untuk ke depannya. Sekarang membuat rencana tahun ke depan. Dan anggaran semuanya. Dan tema-temanya, pelajarannya mau kemana. Nah saat itu saudara, saya ini dapat mimpi tapi tidak kelihatan sesuatu dulu. Hanya suara Tuhan dulu. Dia katakan, Franky, keras sekali saudara. Saya mau bangun gak bisa, mau bangun gak bisa. Kencang 2 kali, Franky, saya mau bangun gak bisa. Terus ternyata Tuhan berkata, lihatlah. Baru saya bisa melihat dalam mimpi itu saudara. Iblis telah bangkit. Saya lihat mulai dari Aceh, dari terus Kalimantan, Sulawesi, terus semua. Iblisnya bangkit semua. Berbentuk orang-orang saudara yang ya pokoknya ya begitulah. Saya tidak bisa ngomong. Kalau saya ngomong jas hitam, yang jas hitam nanti kena. Betul saudara. Jadi jangan juga begini. Ya pokoknya iblis ya rapi juga saudara. Dia sangat rapi juga. Jadi dari sini saudara kita melihat iblis begitu bangkit semua. Terus kata Tuhan, perangi iblis. Perangi iblis. Kata-kata perangi iblis itu saudara, saya pikir cuma saya harus berdoa. Tuhan tidak perangi mulai dari dirimu sendiri. Hawa nafsu keinginanmu harus tenggelam. Supaya kamu bisa melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan visi Tuhan. Setelah itu kamu baru pergi ke tempat-tempat. Termasuk Aceh. Saya ke Aceh Timur. Saya ke mana-mana keliling saudara. Untuk memberitahu. Bahwa mereka itu harus bangkit. Kenapa iblis bangkit? Kenapa iblis bangkit? Karena kita tenggelam dalam hawa nafsu keinginan kita. Kalau kita bangkit dalam kehendak dan visi Tuhan, iblis tenggelam. Jadi kita bukan soal gereja megah mewah orang banyak. Bukan saudara. Itu memang sesuatu hasil atau saudara kuantitas. Tapi kualitas hidup kita ini loh yang perlu dibenahi. Tapi kita kebanyakan bicara kuantitasnya. Kita bicara tentang pakaiannya, lupa dengan hati kita. Itu yang Tuhan ingin supaya saya keliling. Dan Tuhan suruh saya keliling. Saya keliling saudara. Selama 4 tahun seluruh Indonesia. Dan Tuhan kata apa? Akan terjadi bencana, tidak ada habis-habisnya. Gitu. Dan saudara, termasuk Aceh, kemudian tsunami. Sampai Indonesia ini pecah. Makanya sekarang pun ribut Indonesia ini. Kalau nggak bencana politik, ekonomi, putar aja saudara. Tetapi kalau Tuhan beritahu begitu saudara, ini bukan ulah Tuhan. Ini ulah iblis. Tetapi kenapa seperti itu? Karena Tuhan saudara bicara kita semua orang-orang Kristen ini kurang untuk menenggelamkan kehendak kita. Amin. Termasuk para pendeta. Termasuk gereja-gereja yang sudah ada ratusan ribu begitu banyak. Semuanya baik memuji Tuhan. Seperti ahli Taurat dan Farisi gak salah. Tapi hati kita ini yang perlu dirubah. Amin. Kita boleh ke gereja mau 3 kali ibadah gak masalah. Mau pujian oke, gak salah saudara. Tapi hati kita saudara yang harus dirubah. Supaya menjadi taat kembali. Supaya visi Tuhan itu jangan sampai seperti saudara berkata, kok berbelit-belit. Betul saudara. Dari situlah saya mulai keliling Indonesia. Dan saya ngomong sama para pendeta. Saya tulis di buku saya. Sampai bencana saya kasih tahu pendeta, ada bencana. Mereka nganggap enggak ada berkat. Kenapa? Karena pikiran mereka itu berkat terus. Saya kasih tahu berkat itu enggak salah saudara. Berkat itu hidup ini berkat. Kalau kita bisa menenggelamkan kehendak kita dan masuk dalam kehendak Tuhan, itu berkat besar. Loh kenapa? Karena Tuhan ada dalam diri kita, bukan uang, tapi pencipta dunia. Amin.
Sumbernya ada pada kita. Tapi orang nggak mau cari sumber. Saudara, orang mau cari seperti itu saja. Orang ke bank, saudara, coba lihat saudara. Nggak pernah berpikir untuk menabung sebanyak mungkin. Tapi orang ke bank kebanyakan utang sebanyak mungkin. Loh betul saudara. Karena pikiran kita ini sudah ke situ. Berkat. Saudara, berkat pokoknya ngejar. Lupa sumbernya. Makanya kenapa bank itu kok tambah lama tambah kaya, saudara? Yang utang bank tambah lama tambah besar utangnya. Kenapa? Karena bank itu walaupun dapatnya sedikit, tapi dia sumbernya, uangnya masuk. Lah kita cuma minjem-minjem dengan, ya sebenarnya nggak salah. Tapi yang pasti kita belajar sumber. Makanya orang zaman dulu daripada gua utang, mendingan gua buka bank. Itu pemikiran bankir-bankir yang top dulu. Tapi sekarang sudah beda. Dunia sekarang sudah beda, saudara. Ini dengan online ini berbeda semuanya. Tapi apapun yang berbeda, kita harus kembali kepada visi Tuhan. Coba kita lihat dulu beberapa poin, beberapa ayat dulu. Bilangan 12 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan, maka keluarlah mereka bertiga. Karena mereka bertiga cekcok. Harun dan Miriam ini kakak daripada Musa. Miriam ini yang membawa Musa itu waktu lahir di dalam tempat itu yang ditaruh sungai Nil itu loh. Sampai ketemu putri Firaun. Akhirnya mereka ini ngomongin Musa karena merasa adiknya. Padahal ini pemimpinnya. Terus lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dalam mimpi, itu memang ya, tapi tidak semua mimpi dari Tuhan. 100 mimpi, belum tentu satu dari Tuhan. Harus hati-hati, karena iblis bisa masuk. Dan orang nanti bisa mengacaukan gereja. Nggak mimpi, ngomong mimpi. Kita nggak bisa, saudara, kita harus lihat karakter buahnya dulu. Nggak bisa melihat omongannya. Satu hari kalau kita lihat satu cerita, saudara, bagaimana kita lihat dulu aja. Antara Abraham, Sarah, dan Abimelek. Jadi itu ketika Abraham membawa istrinya Sarah, dia berjumpa dengan saudara seorang raja bernama Abimelek. Kita lihat. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar, di tempatnya Abimelek sebagai orang asing. Dua. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya karena cantik sekali, dia saudaraku, memang saudaranya. Sarah ini saudara, satu bapak lain ibu dengan Abraham. Baru tahu ya sekarang ya. Baca ayatnya di bawah ketemu. Maka Abimelek, Raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah karena cantik. Cantik siapa ini? Saudaraku, memang jujur. Terus tanya Abraham, siapa? Saudaraku. Diambillah dia. Jadi istri. Ketiga. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Serta berfirman kepadanya, engkau harus mati. Oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami. Maka Abimelek berkata begini, Tuhan mengapa menghukum orang yang tidak bersalah? Bukankah aku bertanya bahwa itu saudaranya? Dan dia percaya saudaranya, aku kan nggak salah. Karena justru kamu orang tulus hati, kata Tuhan. Aku memperingatkan kamu supaya jangan berbuat dosa. Kembalikan karena itu istri seorang nabi. Saudara. Supaya dia berdoa untuk kamu. Luar biasa. Tuhan itu saudara memberi peringatan kepada orang yang tulus hatinya. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada orang yang tulus hatinya. Amin. Saya mau tanya sekarang. Jangan amin, sudah amin terus aman.
supaya ada berpikiran. Tulus, cerdik. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini orang yang tulus hati. Yusuf yang suaminya Maria, papanya Yusuf secara ini saudara, bukan secara langsung. Itu tulus hati juga. Saudara, saya mau tanya. Kalau Tuhan ngomong, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, mana yang lebih dulu? Tulus. Kalau tulus tidak cerdik, dibohongin terus. Nggak pinter-pinter. Gimana? Kalau firman Tuhan, cerdik, tulus. Kalau firman Tuhan. Maksudnya, kata-katanya. Tetapi mau apa dulu? Saya kasih tahu saudara. Betul saudara bilang, tulus dulu. Loh kalau tulus gak cerdik gimana? Orang yang tulus itu, saudara, karena banyak dibohongi jadi cerdik. Loh betul gak? Tapi kalau saudara cerdik dulu, bohongin orang gak bisa tulus. Loh kalau diam coba. Contoh, anak kita waktu kecil, tulus gak? Kenapa cerdik? Dibohongi papa mamanya. Ayo ikut nanti tak kasih ini. Ikut, padahal dibohongin. Lama-lama dia pinter. Makanya saudara, semoga ini pelajaran supaya kita memulai dengan tulus. Jangan takut dibohongin. Dibohongin itu kita pinter karena banyak dibohongin orang. Akhirnya kita pinter saudara. Tapi jangan dibohongin terus ya. Nah itu saudara, dikasih tahu melalui mimpi. Satu hari, saya mau jelaskan dulu mimpi ini. Suatu hari ada hubungannya ini. Suatu hari saya bermimpi juga. Saya melihat ada seorang malaikat yang gede tinggi di lautan dekat Maluku gitu. Lautan itu cuma sejengkal kakinya saja. Padahal dalam berapa kilo itu. Terus dia tunjuk gitu kepada saya. Frankie, dia tunjuk. Di salah satu pulau Maluku itu, ibu kota dulu masih satu provinsi. Lihat itu, saya lihat itu. Ada seorang badan besar saudara duduk di pulau itu. Kelihatan. Dia bilang, lihat. Iblis telah menguasai, menduduki. Usir dia. Waduh, suruh usir gimana caranya usir? Saya pikir ya melalui doa apa saudara? Tidak. Kamu harus bangkitkan mereka. Para pendeta itu. Supaya kembali kepada kehendak dan rencana Allah. Bukan ibadahnya, bukan gerejanya, tapi hatinya juga perlu dirubah. Saya pergi ke sana. Makanya terjadi kekacauan di Maluku. Saudara. Setelah saya melihat di situ, tugas saya semakin dikasih visi itu semakin berat. Saudara, tapi saya tetap harus jalan walaupun sulit. Di tengah-tengah perang Maluku, saya tetap datang, saudara. Saya sampai naik kapal itu ditutupin sama kain. Soalnya apa? Kalau kainnya dibuka, dia tuh tahu saudara, musuh tuh pakai senjatanya lebih modern. Karena ada sesuatu kita nggak bisa ngomong politik lah. Jadi dia bisa tembak. Jadi kita tuh kasih ini terus kita merunduk semua. Kapal itu dari airport. Tembak itu saudara. Kita merunduk semua. Jadi nggak ada yang tahu berapa orang di situ, di mana gitu. Nah, bootnya jalan tetap belok-belok begitu. Nah itu saya kasih contoh. Setelah mimpi itu saudara, nggak lama lagi di dalam penglihatan mimpi itu, saya melihat itu ada dari titik kecil itu ada seperahu-perahu kecil. Perahu itu kurang lebih ya seperti inilah panjangnya mungkin ya 6 meter. Lebarnya 1,5 meter tapi kan kecil. Di belakang tengah-tengah itu ada seorang berdiri, saudara. Tapi kena angin kencang. Jadi rambutnya tuh berkibar-kibar pakaiannya. Siapa? Asalnya saya lihat cuma dari kecil. Tiba-tiba saya di zoom. Waktu di zoom saya lihat, pakaian putih, saudara. Kena angin kencang. Siapa ya? Di lautan lepas kok pakai perahu bukan kapal, saudara. Siapa yang udah berdiri loh, saudara? Kalau angin kencang kan berarti ada gelombang, ombak toh, saudara. Setelah saya lihat itu, siapa? Orang itu menoleh. Dan saya katakan, saudara, itu Tuhan Yesus. Saudara boleh percaya, tidak percaya itu urusan saudara. Karena saya tidak punya, saudara,
memaksa orang percaya atau tidak percaya. Tapi saya punya tugas adalah bersaksi dengan benar. Karena zaman sekarang di media ini banyak orang bohong. Demi untuk popularitas, saya tidak salahkan orang nggak percaya. Karena itu bukan tugas saya untuk memaksa orang percaya atau tidak percaya. Tugas saya harus bersaksi dengan benar. Ketika saya melihat Tuhan, saudara, saya berteriak, Tuhan. Saudara, dia berteriak, sudah terus jalan terus. Saya berkata, kemana Tuhan? Gitu. Mau kemana? Saudara, dia noleh lagi, jalan lagi. Ada suara yang berkata, aku sedang pelayanan. Karena semua hamba-hambaku melayani dirinya sendiri. Dan sebagainya. Saya berkata, aku mau ikut. Tuhan, aku ikut. Dia jalan antara Australia, Maluku, ini Irian. Dia tahu dan sini. Terus akan ada perkara gini, kamu mau ikut aku? Kamu kuat gak menghadapi angin? Kencang seperti ini. Fitnaan, godaan, gangguan, caci maki. Kuat gak kamu sendiri seperti aku? Kadang-kadang kamu harus sendiri. Ditinggalkan orang. Kadang-kadang orang akan meninggalkan kamu, mengucilkan kamu. Mampu enggak? Bisa enggak kamu teguh dengan angin seperti ini? Tuhan tunjukkan, saudara. Itu Tuhan kasih banyak, saudara. Tetapi yang saya heran, perahu itu tidak goyang begini, saudara. Padahal angin itu kencang sekali. Saya lihat itu perahu jalan pelan. Seakan-akan Tuhan ngomong, kalau kamu ikut aku, tantangan begitu banyak. Kiri kanan persoalan, hujatan, fitnaan. Tapi hidupmu tetap akan jalan di depan. Amin. Gangguan seperti, saudara dikatakan, ingat si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi saudara, gangguan begitu banyak. Tetapi perjalanan kita tetap akan tercapai. Dari situ saudara, saya itu ambil pelayanan terus. Makanya saya pergi kemana-mana dan sebagainya. Ini yang saya membagikan kepada saudara. Visi dan para malaikat. Saya sedang tulis buku itu. Nanti saudara bisa lihat bukunya tahun depan. Ada banyak hal yang saya cerita, pengalaman saya dengan Tuhan. Kita lihat poin yang kedua dulu. Karakter Kristus itu penting. Saudara, kita lihat dulu. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 10. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini berarti kan ada kehendak Allah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam pelayanan mengikut Tuhan mematikan daging. Terus 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Apa buah apa? Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Buah apa? Karena kita lihat terus, ayatnya terus. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku, ini karakter Kristus. Karakter Kristus. Dari 28 karakter yang kita ajarkan, saudara, kasih itu hari Sabtu. Kasih itu hari Sabtu. Terus, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihku. Masalahnya kita mau tinggal enggak di perintah Tuhan. Jadi bukan rencana Tuhan berbelit-belit, bukan. Karena ada iblis di dunia ini yang selalu menggagalkan, menggoda kita, mengganggu kita. Makanya rencana Tuhan itu saudara kelihatan berbelit-belit, bukan. Karena kita tidak pernah tinggal di dalam rencana Allah. Perjalanan kita mestinya 7 hari jadi 40 tahun. Karena bersungut-sungut. Itu masalah bukan Tuhan, masalahnya di kita. Termasuk masalah saya. Saudara, saya mau ceritakan masalah ini. Ya, sudah selesai ya. Saya merenungkan. Ketika Tuhan bicara kepada saya, Frankie buka gereja, saya komitmen tidak mau buka gereja. Karena saya sudah keliling semua, mertua saya pendeta, dan semua keluarga pendeta. Saya tidak mau buka gereja, saya pelayanan di mana-mana. Ketika Tuhan berkata, Frankie buka gereja, saya tidak mau, saudara. Komitmen saya. Tapi akhirnya Tuhan kasih nama gereja. Dan Tuhan suruh buka gereja. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau. Harus buka. Ya Tuhan, kalau gitu 2 tahun lagi. Karena saya mengajar banyak orang, Tuhan. Kalau kamu habis pelayanan, kalau mau buka gereja, tidak boleh langsung.
Kalau kamu langsung, kamu ngambil jemaatnya orang lain. Karena kamu saat itu pelayanan. Jadi kamu harus berhenti 2 tahun dulu. Ini peraturan di gereja bersama. Berhenti jadi jemaat biasa tanpa pelayanan. Loh kok tanpa pelayanan? Supaya kamu memberi contoh kepada jemaat yang lain yang kamu layani. Setelah 2 tahun suaramu hilang, namamu hilang, orang tidak tahu, baru kamu buka gereja. Itu benar-benar dari Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan begitu. Saya mulai buka. Saudara yang ikut sedikit. Kalau saya langsung buka, banyak. Ketika mulai buka, saudara, saya buka sini, Surabaya. Tuhan, saya ini Surabaya, tinggal di Surabaya. Saya kenalan semua Surabaya. Orang-orang besar kecil saya banyak kenal. Pendeta saya kenal. Kenapa waktu saya buka gereja, tidak ada tempat untuk saya? Hotel yang saya kenal teman saya itu dikasih jelek. Kok bisa jelek? Tempat yang saya tidak bisa dapat, saudara. Akhirnya malam saya bermimpi. Saya dengan mobil, dengan teman saya cari gereja kok nggak dapat ya. Tempat kok bagus. Nomor 1 di dalam bisnis, di dalam pelayanan, dalam apa saja. Nomor 1 itu place. Tahu saudara yang itu marketing atau manajemen. Plan, place, price, produk. Nah, dan lainnya saudara, kita nggak belajar manajemen. Tempat itu menentukan. Setelah itu saudara, saya cari nggak dapat. Suara Tuhan berkata gitu, karena kamu tidak taat 2 tahun. Ini hukumanmu. Kamu cari gereja tempat sulit. Sebenarnya tidak berbelit-belit. Saya yang membuat sulit. Betul saudara ya. Nah dari situlah saya mau belajar, kasih tahu saudara. Sampai hari ini cari tempat agak sulit, tapi mulai lebih gampang. Bukan masalah Tuhan tidak menolong kita, karena kita tidak pernah masuk rencana Allah. Kita selalu nawar. Itu permasalahan. Makanya itu kembali ke karakter lagi. Kita lihat terus ayatnya. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pelajaran sekarang kita harus berpikir, aku ingin orang itu taat, aku harus taat dulu. Aku ingin orang itu rajin, aku harus rajin dulu. Aku ingin orang itu hormati aku harus hormati dia dulu. Saudara, aku ingin orang baik sama aku harus baik dulu sama orang itu. Walaupun orang itu tidak baik, urusan belakang. Jadi sekarang pelajaran firman bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri, mendidik kita sendiri. Kita mendidik orang bisa, tapi mendidik diri belum tentu bisa. Langsung saja saudara, langsung poin ketiga cepat saja. Beribadah dengan pengharapan. Ini kita bicara untuk tahun 2025. Ada beberapa hal saya mau ajar saudara. Beribadah dengan pengharapan. Oke, kita lihat 3 ayat sebagai yang terakhir. 1 Yohanes 3 ayat 3. Perhatikan ayat ini sangat penting. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Saudara menaruh pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ini yang dilupakan orang. Kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan yang suci, kita harus menyucikan diri kita seperti dia. Banyak orang, saudara sudah lupa, ayo berbuat, ayo. Tapi lupa untuk kekudusan. Makanya karakter minggu, saudara rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, dan kekudusan. Wah, nggak perlu Pak Kudus, ya terserah, saudara. Berbagai orang suci hatinya melihat Tuhan. Kalau nggak mau melihat Tuhan, berarti melihat setan. Gitu. Tanpa kekudusan tidak satu pun orang bisa melihat Tuhan. Nah di sini setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan, kalau kepada dunia nggak bisa ngomong. Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Kenapa? Memang dia suci. Kenapa? Karena pengharapan kita di mana letaknya? Kita lihat dulu. Ibrani pasal 6 ayat 19. Di mana kita pada Tuhan? Oke. Pengharapan itu seperti sau yang kuat jangkar. Kayak kapal, saudara. Kalau kapal terseret ombak, saudara, harus dia pasang jangkar yang panjang berapa ton itu kan rantai besar, saudara. Dia tidak terseret.
Kalau kita punya pengharapan itu seperti sawo jangkar kita lemparkan, kita nggak kena arus dunia. Kita tetap dalam rencana Allah. Makanya dikatakan, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan, sejangkar kan dilabuhkan. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir itu apa sih? Tabir itu ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ada tirainya. Dan tidak boleh orang semua masuk sembarangan. Tapi ketika Yesus mati, tirai ini terbelah jadi dua. Sehingga orang yang punya pengharapan sama Kristus, saudara, pengharapannya itu seperti jangkar yang masuk di ruang maha kudus. Katakan amin dulu. Sehingga orang yang punya pengharapan kepada Kristus, dia harus suci seperti Kristus yang suci. Karena di tempat maha suci. Aduh, memang gak gampang ngomong suci. Ini repot, tapi kita harus belajar, saudara. Roma 5 pasal 5 ayat 5 yang terakhir. Kalau kita sudah pengharapan sama Kristus, belajar mengikuti Tuhan. Karena pengharapan kita itu kuat sekali. Karena diletakkan di ruang maha kudus. Terus, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Amin. Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Kudus. Jadi tetap harus kekudusan. Jadi kalau saudara mendengar sesuatu pengharapan, saudara itu tidak bisa berhenti koma. Harus larinya di ujungnya adalah kekudusan. Nggak mungkin orang bicara langsung semuanya itu. Tetapi intinya kita harus tahu kekudusan. Contoh salah satu yang kita nggak bicara inti, salah satu yang terakhir ya. Nah kita lihat dulu di luar ayat ini aja. Amsal 29 ayat 20. Ini mesti hafalan ya. Ini contoh ini yang saya akan khotbahkan nanti di ulang tahun sama gereja ini. Saudara baca sendirilah. Saudara bisa khotbah enggak ayat ini? Gampang toh? Jadi kalau kita ngomong sama orang, gini loh, kita ini akan seperti ini, soalnya kita mesti pergi ke sana, karena kita, ini loh Pak, belum selesai. Jadi begini, tunggu dulu, tak selesai dulu. Jadi kita mesti ketemu orang itu, karena apa? Karena orang itu, iya toh Pak, makanya sebentar gitu. Belum selesai, kamu potong terus. Orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan orang bebal itu lebih baik dari dia. Orang bebal nggak punya harapan, tapi lebih baik daripada orang yang cepat kata-kata. Oh diam semua ini. Mulai sekarang jangan suka motong kata-kata orang. Jangan merasa pintar. Saya ayat lain nggak perlu. Kita tutup, kita bagi berdiri dulu deh. Ada banyak ayat yang bagus-bagus, saudara. Pengharapan itu selalu ada. Dan tidak pernah mengecewakan. Tapi kenapa kok lama? Itu urusan kita. Masalah kita yang salah. Karena kita tidak mau suci, tidak mau kudus. Dan kita cepat berkata-kata dan sebagainya. Mari hari ini, labuhkanlah hatimu di tempat maha kudus. Walaupun kita bukan orang yang bisa kudus. Jagalah perkataanmu. Supaya perkataan itu suci dan tidak sia-sia. Belajar dalam hidup kita. Yaitu di dalam rencana, karakter, dan visi Tuhan. Yang perlu dibangun dalam hidup kita. Bukan soal bergereja, panjangnya doa dan sebagainya. Itu memang perlu. Tetapi intinya adalah hati kita yang tidak pernah untuk tenggelam di dalam rencana Allah. Kita selalu kena arus yang kuat. Sebab itu dikatakan pengharapan seperti sawo yang kuat dilabuhkan di ruang maha kudus. Biar Tuhan hari ini setiap orang boleh belajar firman Allah. Tidak pernah kecewa dan menyalahkan orang lain. Yang salah adalah kami sendiri.
Kami kurang untuk memiliki karakter Kristus. Kami kurang Tuhan untuk mentaati firman-Mu. Persoalannya adalah diri kami yang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Permasalahannya adalah kami yang tidak mau hidup di dalam firman Allah. Selalu kami menyalahkan Tuhan dan orang lain. Tuhan, kerap kali kami tidak mau mencari kehendak Allah. Kami tidak membangun dengan ketulusan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu tidak mendapatkan peringatan dari Tuhan. Kami tidak diberi petunjuk oleh Tuhan. Karena hati kami kurang untuk murni, kurang untuk suci, kurang untuk mendapatkan, memberi tempat kepada Tuhan dan firman Allah. Biarlah pada tutup tahun ini dan kami masuk tahun depan, ini menjadi bekal dalam hidup kami. Kami ingin lebih taat dan sungguh-sungguh berbuah kepada Tuhan, supaya dalam hidup kami boleh menjadi contoh yang bagus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka dalam pekerjaan rumah tangga, sampai kepada anak cucu dan iman mereka. Supaya kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya, yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.